Hadirin jamaah sekalian, pengajian kitab hikam kita pada hari ini tentu masih meneruskan dari apa yang kita bahas pada pengajian yang lalu. Pengajian yang lalu kita sudah membahas hikmah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha wujud itu tidak mungkin terhijab. Allah itu yang mengadakan semua yang ada di alam semesta ini. Kita ini bisa melihat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang maha mawujud ini juga penting untuk diingat. Allah itu disifati mawujud walaupun tarkibnya itu isim maf'ul. Kalau belajar sorof itu nasoro yansuru, kan nanti isim maf'ulnya itu mansur. Allah yang mawujud itu bukan diartikan Allah yang diwujudkan. Allah itu mawujud artinya Allah yang wujudnya itu sudah terkenal, yang wujudnya itu sudah dirasakan semua makhluk hidup ini sejatinya pasti merasakan akan wujud adanya Allah. Maka yang maha mawujud ini kata Imam Ibnu Athaillah itu tidak mungkin mahjub. Karena kalau mahjub maka tentu ada sesuatu yang menghijab antara kita dengan siapa ini? Allah. Allah itu tidak terhijab. Yang terhijab itu kita dari pandangan kepada Allah. Nah, apa yang menyebabkan Allah itu terhijab dari kita padahal Allah itu yang maha mawujud? Itu yang akan dibahas oleh hikmah kita hari ini. Secara sederhana, kita ini kan mengerti betul tentang kebaikan. Kayak misalnya saya sedang berjalan ini, bawa uang di kantong saya, kemudian terlihat ini ada orang fakir miskin datang kepada saya. Maka dalam situasi seperti ini, reaksi orang itu berbeda-beda. Orang yang boleh jadi tidak terhijab, matanya itu melihat ini orang lemah, ini orang pantas untuk dibantu, maka tangannya itu akan masuk ke kantong, ngambil uang. Kenapa ngambil uang? Karena dia melihat kemiskinan orang ini, kelemahan orang ini yang pantas untuk diapakan ini, dibantu. Tapi kan ada orang matanya sehat, uangnya sama, bahkan boleh jadi ini lebih kaya daripada orang yang berinfak tadi. Tapi ada kaum du'afa lewat, ada kaum lemah yang berhak untuk dibantu. Dia tidak memberikan reaksi apapun. Pertanyaannya, apa dia tidak melihat kepada orang do'if ini? Melihat. Apa dia tidak melihat orang miskin ini? Melihat. Apa dia tidak melihat orang sakit ini? Melihat. Tapi terhijab kan? Terhijab oleh kepentingan duniawinya. Dia terhijab, bawa uang di kantong, mau ngajak anaknya, habis ngaji hikam ini ke food court makan-makan di mall. Ya. Maka ketiga, melihat orang lemah itu yang seharusnya dia bantu, dia terhijab ini. Terhijab dengan wajah istrinya. Apalagi kalau istrinya ini suka ngomel, ya kan? Kalau uang berkurang, ini nanti jadi hijab suami ini. Ya. Tadi yang masukkan uang ke kantong saya itu istri saya. Mana istri saya ini auditor andalan di BPK ya. Semua auditnya itu cermat betul itu. Nanti kalau saya pulang tiba-tiba diperiksa dompet saya ada yang berkurang. Lalu diminta bonnya, invoice-nya. Wah ini takut nih. Maka dia sebetulnya melihat orang miskin itu. Tapi terhijab dia. Terhijab oleh sesuatu yang memalingkan dia dari kewajiban dia untuk membantu orang yang lemah. Sama.
Kita ini tidak mungkin terhijab dari Allah. Karena sejahat-jahatnya kita merasa kok kalau kita ini hamba Allah. Kita ini sejauh-jauhnya dari Allah bahkan. Itu merasa kok kalau saya ini menghirup oksigen itu karena apa itu? Karena rahmat Allah. Saya masih bisa hidup di atas muka bumi ini karena rahmat Allah. Saya bisa ngajar kayak gini. Itu karena rahmat Allah kok. Sadar akan itu. Tapi hawa nafsu ini yang kemudian menghijab saya dari siapa ini? Allah. Ini para hadirin sekalian yang akan kita bahas pada hari ini. Kata Ibnu Athaillah, ini ada dua cara baca, dua-duanya dibaca oleh guru saya. Jadi kalau ada yang punya kitab hikam, itu dilihat. Kalau di depan kata-kata ukhruj, itu ada hamzahnya, maka itu menggunakan riwayat yang membaca akhrij. Kalau ukhrujnya tidak ada hamzahnya, itu maka dibaca ukhruj dari khoroja. Kalau yang ada hamzahnya, itu dari akhroja yukhriju, fi'il amrnya akhrij. Dulu guru saya itu lebih sering membaca pakai ukhruj dari khoroja. Kata Ibnu Athaillah, ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika li takuna li nida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Kalau dibaca ukhruj itu berarti hitopnya sama anta. Ukhruj anta, kamu keluar. Kalau dibaca akhrij, ini artinya keluarkanlah. Nih, apa yang harus kita keluar darinya dan apa yang harus kita keluarkan? Kan sederhana Pak. Kalau ukhruj, ya saya keluar dari masjid nih. Ukhruj anta minal masjid. Kalau akhrij minal masjidi man yanamu. Ya, itu berarti keluarkan dari masjid ini man, orang yang mestinya sujud kepada Allah atau ngaji, dia jadikan masjid ini sebagai hotel Islam, ya, tempat untuk apa ini? Nginap. Orang yang kayak gini-gini nih akhrij keluarkan. Apa bedanya? Sederhana kok. Kalau diartikan ukhruj, maka keluarlah kamu, jiwa dan ragamu, jasad dan batinmu. Itu disuruh keluar. Keluar dari mana? Min awsafi basyariyatika. Dari semua sifat basyariyah, kemanusiaanmu. Manusia ini kan punya sifat. Ada sifat lahiriah, ada sifat batiniyah. Lahiriahnya setiap orang tuh punya apa ini? Punya badan, ada tangannya, ada kepalanya, ada telinganya, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sempurna, ada yang difabel tidak sempurna. Itu namanya sifat apa ini? Lahiriah. Di dalam manusia itu juga ada sifat yang tersembunyi di dalam apa ini? Hati, yang menjadi sifat dasar manusia. Apa sifat dasar manusia? Hatinya itu. Bisa dermawan, bisa pelit. Itu dua sifat yang ada di dalam diri kita. Nggak mungkin Allah ada satu manusia itu yang hatinya dermawan terus, nggak mungkin. Dia pasti ada pelitnya, ada dermawannya. Ada sifat rajinnya, ada sifat malasnya. Ada sifat pinternya, ada sifat bodohnya. Ada sifat lapang dadanya, ada sifat emosinya. Itu menyatu dalam diri manusia. Kata Ibnu Athaillah, kamu harus keluar. Minnya ini lil bayan. Dijelaskan nanti dari semua sifat kemanusiaanmu sejatinya. Keluar. Keluar dari sifat kemanusiaan yang mana? An kulli wasfin. Dari setiap sifat yang ada di dalam dirimu. Tapi munaqidin. Yang membuatmu itu nanti jauh. Munaqid itu bertentangan dengan ubudiyah, penghambaanmu kepada Allah. Manusia ini punya sifat. Sifatnya kanan kiri.
nanti bisa diartikan semuanya sempurna. Saya sering bilang, dalam makna hakikat tasawuf, itu kan tidak ada baik, tidak ada buruk. Baik buruk itu bahasa syariat. Tapi kalau bahasa hakikat, itu tidak ada baik, tidak ada buruk. Itu sempurna. Dulu banyak kaum sufi itu punya cerita. Iblis itu minta pensiun. Ya, setan sama iblis itu minta pensiun dini. Ya, sudahlah, kata iblis, saya ini mau tobat, tidak godain manusia. Loh, kalau iblis sama setan pensiun, ya, Darur Rahman tutup ini. Ya, pengajian hikam ini bubar. Kiai tidak laku. Tidak ada orang sakit. Gitu. Bayangin, artinya apa? Mungkin kita terbenak dalam diri kita. Kenapa Allah harus menciptakan setan? Kenapa Allah harus menciptakan apa ini? Iblis. Pertanyaan yang paling mudah itu juga terjadi ketika Ibnu Athaillah mengatakan min awsafi basyariyatika. Sifat manusia itu pasti secara syariat nanti ada yang baik dan ada yang buruk. Manusia itu diciptakan ketika baca surah Al-Insan misalnya, itu Allah ciptakan manusia itu min nutfatin amsyajin. Itu tafsirnya banyak. Ada yang mengartikan secara sederhana min nutfatin amsyad itu sperma laki-laki bertemu dengan sel telur. Ya, ini juga terjadi percampuran. Bisa ditafsirkan bahwa masing-masing sperma dan sel telur itu dalam bahasa biologinya mengandung yang namanya kromosom. Kromosom ini nanti akan menuruni sifat manusia. Ya. Kayak kita kan kadang-kadang itu kalau lagi hamil itu ibu-ibu tuh ya yang dibaca itu surah Yusuf. Kepengen anaknya kayak Nabi Yusuf. Ya sulit. Nabi Yusuf itu Bani Israel, kita ini Bani Jawa, gitu loh ya. Kan sulit dong. Ya, tapi kan begitu logikanya gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, logikanya kan gitu. Kadang-kadang ada orang itu ya bercanda gitu. Kamu cari istri, wah seharusnya cantik pak. Mau kenapa? Wah muka saya jelek. Lah terus ya mau ada perubahan nasab lah gitu kan. Supaya anaknya itu nanti paling enggak cakep atau ganteng kayak ibunya. Lah itu menunjukkan kromosom itu kan menurun. Makanya sekarang itu ada orang yang bisa melakukan apa itu? Rekayasa genetika. Ya, ini ilmu pengetahuan nih kalau dibiarkan terus-terusan, itu nanti manusia itu bisa dipesan. Ya, bisa dipesan. Ini orang pinter ini gennya dari mana sih? Ini kulitnya putih ini gennya dari mana? Oh ini hidungnya mancung, rambutnya kayak gini, ini gennya dari mana? Kan kadang-kadang ada tuh, sekeluarga itu putih semua. Tahu-tahu adik bontotnya hitam sekali. Ya. Atau semuanya hitam, tiba-tiba yang satu apa ini? Beda sekali. Itu kalau dicari, jangan dituduh itu. Jangan-jangan kamu anak tetangga atau anak enggak lah. Ya. Itu kadang-kadang secara gen, itu mungkin dia tidak nurun sama bapak sama ibunya, tapi nurun sama kakek yang di mana itu? Di atasnya. Nah ini kalau bahasa Al-Quran menyebutkan min nutfatin amsyajin, di situ ada kromosom, di situ ada percampuran. Secara agama, manusia itu juga dicampur, Pak. Dicampur apanya? Lihat ayat yang lain. Wa nafsim wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi jangan baca terjemahannya, sesat nanti orang. Kalau baca tafsirnya, paham. Wa nafsin dan jiwa wa ma sawwaha. Betapa sempurnanya Allah menciptakan manusia ini. Manusia itu diciptakan sama Allah itu sempurna. Walaupun sifat dasarnya boleh jadi itu negatif. Misalnya Quran bilang, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Kita dengan malaikat ini menjadi lebih mulia manusia karena malaikat itu untuk hidup kan Allah enggak kasih sama manusia itu hubbus syahwat. Jadi kalau malaikat itu ketika protes mengajukan pertanyaan kepada Allah, kenapa harus menciptakan khalifah fil ardi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis? Ya wajar. Malaikat tasbihan zikir setiap hari, ya karena enggak ada. Terus malaikat misalnya cewek cakep ngelirik enggak ada.
Malaikat nggak tahu rupiah, nggak tahu dolar, ya kan? Nggak tahu gula Jawa, nggak ngerti silver coin, ya kan? Ya malaikat tuh nggak ngerti itu. Maka dia fokus ibadah. Tapi manusia itu punya syahwat. Mungkin kita terfikir ya, loh, kalau Allah menghendaki semuanya kebaikan, kenapa sih harus ada sifat yang namanya syahwat? Kenapa di situ harus ada cita-cita? Kenapa di situ harus ada keserakahan? Serakah itu sempurnanya hidup. Manusia itu kalau nggak punya syahwatnya, nggak ada keindahan dunia. Ayo, semua orang kalau beli baju, yakin tujuannya nggak untuk nutup aurat sekarang. Bagus apa jelek. Sholat itu mau pakai mangga, atlas, BHS, kan sama aja. Sama aja. Apa ada? Oh, kalau pakai BHS kayak Faiz itu nanti masuk surga duluan, nggak bisa. Kalau capnya mangga, mana mangga aja mangga asem lagi kan begitu kan? Nggak ada begitu. Anda bisa lihat. Sebetulnya yang pakai sarung itu kan bukan aurat kita. Yang pakai sarung itu syahwat kita. Yang makan itu sebetulnya bukan mulut kita. Mulut itu dikasih apa aja mau kok. Dikasih baut juga mau. Ayo coba. Ya, ada orang nih merem gitu. Masukin itu. Mulut gak pernah. Mulut tuh gak pernah. Yang protes itu syahwat. Ada orang diajak makan itu. Kadang-kadang gak mau tuh bukan karena makanannya. Saya dulu punya teman itu. Saya ajak makan di situ. Enggak. Kenapa? Enggak level. Apa kata orang? Kalau nanti melihat saya makan di situ. Lihat. Berarti dia yang lapar itu bukan perutnya. Tapi apa? Mata dan telinganya. Dia mau lihat makanan itu. Kalau makanannya dikemas dengan kemasan yang bagus. Di tempat yang mewah. Telinganya itu mendengar pujian. Keren amat. Minum kopi 300.000. Lihat. Yang membedakan itu kan bukan mulut, Pak. Tapi syahwat. Tapi gara-gara ada syahwat, hidup tuh jadi bagus. Coba semua orang gak punya syahwat. Habis umat Islam ini. Kenapa? Gak ada yang nikah. Gak ada yang punya anak. Maka mulai besok Islam akan apa itu? Akan hilang dan musnah dari muka bumi. Kenapa ada umatnya Rasulullah? Karena ada orang mau nikah. Nikahnya juga masih milih-milih kan. Sehingga ketika milih-milih itu, di situ ada kebaikan. Oh saya gak mau lah. Punya suami yang diajak baca Quran gak baca, diajak baca Quran gak bisa, yang gak dunia gak akhirat. Dia punya standar. Kamu mau punya suami yang kayak apa? Oh saya punya suami yang hafal Quran. Ketika ada kata hafal Quran, maka di sini ada fastabiqul khairat. Di situ ada pesantren Quran, di situ ada orang yang cepat menghafal supaya lamarannya cepat diterima. Ada orang yang kemudian sekolah sampai S3, kata calon istrinya, abang, bapak saya itu S3. Bilang sama saya, nak, kamu bawa suami yang harus S3. Kalau S3 ya sudahlah, ya tahu diri lah ya. Nah, maka adanya kayak gitu, itu kan syahwat sebetulnya. Tapi dunia jadi apa ini? Indah. Coba lihat, kalau bukan karena syahwat, kan nggak ada keindahan kerudung kayak gini. Coba ngaji hikam ini, ya. Saya kadang-kadang agak curiga, ini ngaji apa pameran jilbab? Kan begitu, kenapa? Karena jilbabnya, oh yang ini begini, yang ini. Tapi kan jadi bagus toh. Coba kalau datang semua nih nggak punya syahwat nih, nggak pakai mandi di sini, ya nggak ada yang bedakan, bodoh amat, nggak ada syahwat kok. Ya, saya juga ngajarnya kan ya asik-asik nggak asik gitu ya. Ada bau-bau asem, ini kenapa? Aduh jemaah nggak mandi, tapi kan ada syahwat, ya itu. Makanya di situ wa nafsil wa ma sawwaha. Allah ciptakan itu semuanya dalam keadaan apa ini? Sempurna. Kesempurnaan ini nantinya itu akan bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu bergantung orangnya. Fa'alhamaha fujuraha. Allah berikan gambaran, Allah tunjukkan kepada dia, fujuroha, jalan kefasikan untuk dihindari, wa taqwaha, dan jalan kebaikan untuk dilewati. Ya, jadi jangan berhenti di situnya. Oh, yang nunjukkan jahat Allah, yang nunjukkan baik Allah. Kalau saya jahat berarti sudah maunya Allah. Nah, ini yang kayak gini separuh pinter banyak gobloknya ini ya. Dia tidak baca tafsirnya. Allah tunjukkan jalan keburukan untuk Anda hindari, dan Allah tunjukkan jalan kebaikan untuk Anda ikuti. Dilihat di sini. Sifat manusia itu bisa baik dan bisa buruk. Itu tidak berdiri sendiri.
Contoh nih, ya, lemah gemulai, perkasa. Itu sifat bagus. Ya, perkasa. Kalau ada laki-laki perkasa, jadi bagus. Tapi kalau istrimu perkasa, sedih. Bener enggak? Bener enggak? Ada enggak? Ya, atau sebaliknya nih, ya, lemah gemulai itu nempel sama perempuan, cakep. Tapi kalau nempel sama suami Anda, ya, dibentak sama istrinya, terus kencing di celana, indah enggak hidup? Enggak indah. Lihat, sifat itu sama loh. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Gagah perkasa itu menjadi bagus kalau nempel sama siapa ini? Sama laki-laki. Lemah lembut keibuan itu menjadi bagus kalau nempel pada perempuan. Dia menjadi kesempurnaan. Orang nih yang dermawan itu bagus. Tapi kalau terlalu dermawan bahaya. Ya, ada orang pelit. Pelit itu pada kondisi tertentu bagus. Tapi pada banyak kondisi pelit itu diartikan jelek. Tapi suami itu kadang-kadang perlu pelit. Kalau suami itu tidak punya sifat pelit, Shopee itu datang setiap setengah jam. Gitu. Kenapa? Setiap istrinya bilang, abang bayar, m-bankingnya diambil. Nggak pernah dilihat. Apa nggak marah nih? Wah, saya sama masjid aja dermawan, masa sama istri tercinta nggak dermawan? Kayak begini ini, dermawan yang jadi apa ini? Salah. Setiap anaknya megang Tokopedia, itu apa aja dikasih. Oh, saya enak, punya suami apa? Dermawan. Wah, apa aja dikasih. Pertanyaannya jadi baik nggak? Pada kondisi tertentu boleh jadi sifat pelit itu dibutuhkan. Pada banyak kondisi bisa jadi sifat pelit itu menjadi kejahatan. Sifat dermawan itu pada banyak kondisi boleh jadi terpuji, tapi pada kondisi tertentu itu malah tidak baik. Contoh nih, saya sekarang itu nggak mudah nerima telepon. Saya nggak mudah buka WhatsApp. Jadi kalau ada santri DR, ya itu WhatsApp saya tidak saya baca. Itu saya mohon maaf. Berarti Anda belum masuk di memori hati saya. Kenapa? Ini gara-gara sifat kedermawanan. Ada orang satu, Gus, alhamdulillah saya ini sekarang ngajar di mana? Saya nggak pernah tahu. Ya, saya bilang alhamdulillah. Besok laporan lagi, alhamdulillah ini lagi ngaji Quran anak-anak saya ini, alhamdulillah. Minggu depan mulai ini. Tapi saya butuh motor Gus untuk ngaji. Terus ini cicilan 3 bulan sudah tidak dibayar. Saya bihusnidzonni. Urusan dia bohong itu urusan Allah. Saya bantu transfer. Aneh. Semenjak saya transfer kayak gitu, yang minta besok ada lagi. Nomornya berganti. Kadang-kadang kiai, Gus, alhamdulillah pesantren kami ini begini, macam-macam. Kadang-kadang Habib, pakai fotonya Habib. Saya kasih sekali, semuanya minta. Loh, saya mohon maaf ya. Kadang-kadang ada itu yang model COD itu. Ngirim tasbih. Alhamdulillah Gus, saya sudah bisa bekerja membuat tasbih, mengajar orang zikir. Oh ya, terima kasih. Ini Gus Faiz, saya kirimin tasbih. Oke. Saya pikir dikirimin 1. Tahu-tahu dikirimin 1 dus COD di depan itu. Security nelpon, Gus ini ada yang nagih. Apaan kata saya? Tasbih berapa? 2 juta. Oh, kata saya, Masya Allah. Ini kata saya disuruh zuhud. Ini kalau tasbihan 1 ini kan gak selesai saya wirid. Lihat. Apa yang menjadikan rusak mental orang kayak begitu? Karena boleh jadi saya di masa lalu terlalu percaya sama orang. Saya hari ini kan tidak mau ngurusi kelas 6, izin pulang. Mana saya pernah ikut campur urusan Darul Rahman. Karena saya tahu saya itu orang yang lemah. Ini yang mantan-mantan santri ini pasti tahu kan. Kalau minta izin sama saya itu nggak pernah saya kasih. Ya nggak pernah. Kalau sudah izin itu, apalagi bawa neneknya. Ini cucu saya Gus Faiz, ini mau ada syukuran, kami sudah. Saya ngebayangkan gitu loh. Iya ya, wong saya sendiri kepengen kok kumpul terus sama anak saya. Lihat, paham? Saya tuh punya sifat yang boleh dikatakan kata orang itu pemurah. Itu sifat yang boleh jadi diingini oleh begitu banyak orang. Sifat yang boleh jadi
secara sekilas itu dipahami sebagai orang yang baik. Gus Faiz itu enak, nggak pernah nyulitin orang, apa aja dikasih. Tapi akhirnya kalau saya urusin Darrohman, seminggu runtuh pesantren ini. Yakin saya, kalau saya nih megang urusan izin pulang, saya yakin ya hari Senin kelas tuh kosong. Kenapa? Rusaknya di saya. Loh, ini namanya akhrid min ausofi basyariyatika. Jangan-jangan sifat yang baik itu ternyata salah saya tempatkan di situ. Sebagaimana sifat jahat itu boleh jadi itu tidak saya tinggalkan, itu salah. Saya butuh itu. Sama toh dengan anak. Kadang-kadang kita atas nama sayang anak kan nggak tega. Tapi kadang-kadang justru tega itu dibutuhkan untuk membangun apa ini? Jiwa anak. Maka di sini lihat nih. Kita ini sama Ibnu Athaillah. Anda tuh kalau mau jadi manusia yang sukses, keluar dari semua sifat. Sifat yang apa? Yang munahidun li'ubudiyatika. Sifat yang kalau ada di dalam diri Anda, itu nanti menyeret Anda untuk menjadi pembangkang terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Banyak. Serakah. Serakah itu bagus ya. Serakah itu bagus aslinya. Sahwat itu bagus. Tapi sahwat ini nanti diminta oleh agama ditahdzib. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Domir hanya itu sama. Kembalinya kepada siapa ini? Hawa nafsu, nafsun tadi. Hawa nafsumu itu kalau disucikan, keinginan yang menggebu-gebu, kalau dipakai untuk ngafalin Quran kan bagus. Keinginan yang menggebu-gebu, asal benar, ya Allah saya mau kerja. Kenapa? Saya setiap hari itu ketemu dengan orang yang masalahnya nggak habis-habis. Tapi harta saya habis. Saya kasih ini habis, saya kasih itu. Saya ya Allah mau kerja. Untuk apa? Jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya ingin membuat misalnya sekolah yang peruntukannya orang-orang yang tidak mampu. Ini namanya qad aflaha man zakkaha. Keinginan yang menggebu-gebu itu ditazkiyah. Tapi wa qad khaba man dassaha. Kalau kita rusak jiwa itu, ya salah. Kan begitu kan? Kita kadang-kadang nih ada tetangga ya, tahu-tahu punya rumah baru. Itu kadang-kadang kita sakit. Ya, ada tetangga beli kulkas 3 pintu, kita yang demam. Ya, aneh itu. Tetangganya beli Avanza, tetangga yang satunya nggak mau kalah. Yang ini mendatangkan Toyota, yang satunya mendatangkan ambulan. Kenapa? Sakit hatinya, akhirnya kena serangan apa itu? Jantung. Lihat. Itu karena khoda mandasaha. Tapi kalau aflaha, kalau ditazkiyah, ya Allah, saya mau kerja. Untuk apa? Saya ngelihat istri saya itu, ya Allah kasihan kalau ke pasar kepanasan jalan kaki. Saya kepengen ya Allah punya motor. Begitu punya motor disyukuri. Alhamdulillah saya punya apa ini? Motor. Lihat betapa bahagianya kamu hari ini istriku ke pasar tinggal tangannya yang bergerak. Ya, kemarin kakinya yang bergerak dan hatinya yang menjerit. Kan begitu kan? Kenapa? Bawa belanjaan banyak, mana suaminya nggak bantuin, ya kan? Itu jalan kaki. Nah, lihat. Ketika diniati seperti itu, maka ini menjadi sifat yang baik. Tapi kalau diniati yang salah, itu nanti Anda akan munahidun li'ubudiyatillah. Dia akan bertentangan dengan sifat ubudiyah kepada Allah. Oleh karena itu, kalau orang tadi berhasil untuk menjadi manusia yang sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyahnya dikeluarkan, dipisahkan, disapih, ya, maka yang terjadi litakuna, supaya Anda linida'il haqqi mujiban. Anda menjadi mudah untuk mujib, menjawab nida'ul haq, panggilan, perintah, ajaran al-haq, Allah yang maha benar, wa min hadratihi qariban, dan Anda akan semakin dekat kepada Allah.
Allah tidak lagi terhijab oleh apapun karena Anda sudah membuang apa-apa yang menjadi hijab Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya ya, manusia sekarang itu yang kurang itu kan syukurnya. Hidup kita hari ini secara total itu kan jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Contoh nanti anak dari Rahman tanggal 21 Desember itu libur. Dulu kalau libur pertengahan tahun, itu yang gak pulang banyak. Sekarang gak ada. Saya tanya, loh itu anak-anak Kalimantan, anak-anak mana. Jawabannya pulang. Yang gak pulang itu hanya anak Maluku Utara. Ya, teman-temannya siapa itu? Mizan, itu yang memang mereka sekolah ke sini pun orang tuanya itu hanya berbekal doa tanpa membekali apapun. Tapi anak-anak Sumatera, dulu yang generasi saya atau di atas saya, ya, ini rasanya dulu kalau lebaran, pondok itu ramai. Anak Sumatera itu bisa 30-40 orang nggak pulang, itu ada di Darul Rahman. Kemarin, lebaran kemarin, tinggal 3. Itu semuanya anak Maluku. Yang lain pulang. Naik apa? Pesawat. Ayo, sekarang tanya santri Darul Rahman yang pulang ke Riau naik mobil itu ada nggak? Kalau ada, itu memang niat jalan-jalan. Gitu. Rata-rata booking tiket. Itu Fadli yang suka ikut saya itu. Itu kalau mau liburan begini ini, itu megang handphone mulu itu. Ngapain kau Fadli? Ini nyari Traveloka Gus. Anak-anak Jambi milih maunya dari Halim. Yang ini maunya dari Soekarno-Hatta. Semuanya naik pesawat satu. Dan gak ada yang dari Darul Rahman itu ke pasar Minggu dulu untuk naik Damri ke bandara. Itu gak ada. Kuluhum ala Grab wa Gokar. Ya kan? Beneran. Saya kadang-kadang ngeliat anak-anak itu. Ya Allah, mobil parkir di depan. Saya tanya itu, ini mobil siapa kata saya? Grab Gus. Mau ngapain? Saya bilang, ke bandara. Ngapain? Nganter anak-anak pulang. Ya, coba bayangin. Hidup kita sekarang. Ya soal kesulitan hidup tuh dimaknai oleh semua orang. Tapi hidup kita hari ini kan standarnya naik. Tapi yang kurang itu apa? Syukurnya. Santri sekarang itu kurang syukurnya kok. Coba nih, santri yang generasi dulu itu. Ya, rasanya Fauzi ini generasi dulu apa sekarang kamu sih? Hah? Ya Fauzi ini generasi dulu lah. Angkatan 19 dulu lah. Ya. Ini Darul Rahman angkatan 19. Dulu ditengok itu jarang. Kamu waktu kelas 3 sudah gak ditengokin sih ya? Iya kan? Kelas 2 gak ditengokin. Sudah gak ditengokin kan? Paling kelas 1 ditengokin. Saya mau tanya nih, anaknya sekarang kelas 6. Kelas 6 ya anaknya sekarang? Anakmu kelas 6 minta ditengokin terus kan? Iya. Santri sekarang itu beda dengan dulu. Dulu kalau sudah kelas 2, kelas 3, itu ditengokin bapak ibunya malu. Sekarang masuk usulan ke saya ini. Supaya pondok lebih dibuka lagi. Emang kenapa? Kemarin warga protes. Begitu kelas 1 dengan kelas 2 sanawiyah disamakan waktu kunjungannya, itu membuat macet Jakarta Selatan. Ya saya tanya, kok bisa begitu? Ya karena semuanya ditengokin. Ya dulu ketika tengokan itu dibuka, 20 tahun, 30 tahun lalu Darul Rahman, kan gak semua orang ditengokin. Walaupun kelas 1 tuh gak semuanya. Sekarang, ya Allah, sudah kayak tempat wisata Darul Rahman ini. Ada yang bawa tikar, iya kan? Ada yang saya bawa termos nasi. Saya tuh kadang-kadang kepikiran kalau punya uang itu, saya mau bebaskan tanah di belakang itu, saya mau bikin kebun binatang. Gitu. Sekalian aja gitu. Bener kan? Sekarang, coba lihat nih. Tapi, kemandirian anak tuh beda sekarang dengan dulu. Kalau dulu, jiwa itu kuat. Mentalnya itu mental petarung. Kenapa? Karena sifat-sifat yang membuat santri itu lemah dipisahkan. Sekarang, coba nih, kalau ada anak Sumatera. Dulu, anak Sumatera itu kadang-kadang sedih loh. Kenapa? Wesel gak datang-datang. Masih ingat Wesel? Nah, berarti tua kayak saya. Karena anak sekarang gak mungkin tahu ada yang namanya Wesel. Ya. Dulu, kalaupun minta, itu butuh kesabaran loh.
Sabar, wah Bu, ini uang habis. Ya udah nak, nanti ibu lihat dulu sudah panen apa belum, ya kan? Masih nunggu Pak. Begitu ada panen, pakai makhluk yang namanya wesel. Wa ma adraka ma wesel. Bayangin itu, untuk ngirim wesel itu nggak sesederhana sekarang. Anak sekarang. Saya tahu ada ibu-ibu wali santri itu yang menjadikan wali kelasnya itu tukang foto. Ya. Anaknya itu minta difoto. Difoto. Jadi tolong anak saya foto ya. Foto ngelihat anaknya. Nanti anaknya kirim voice note itu loh. Mah, uang habis dikirim. Itu uang datang. Ada, bener kan? Ini ngaku. Rupanya orangnya ada di depan saya ini. Lihat. Ini kalau dibiarkan kan kelihatannya bagus nih. Tapi ini ausaf. Sifat yang sebetulnya melemahkan generasi ini. Ya, dulu mohon maaf nih. Ini bukan karena saya pegang pesantren, bukan. Dulu anak ngadukan gurunya ke orang tuanya, itu takut. Kalau ketahuan nih, dihukum kismul aman, lapor sama ibunya, itu sama teman-temannya. Oh lu cemen amat kan, gitu aja ngomong sama ibu lu dasar, begitu. Kalau sekarang, ibunya dengan bangga membela. Seakan-akan kayak pahlawan tahun 45 itu loh. Maju tak benar membela anaknya itu loh. Ya kan? Wah ini begini ngatur. Saya berpikir, ya, kalau seperti ini, nanti dalinya kelihatan ramah anak. Iya. Tapi nanti ada nilai yang tergerus dari pesantren ini. Ada nilai kemandirian yang tergerus dari pesantren ini. Ya saya buktikan kok. Waktu COVID tuh 2020, itu kan pernah dilarang nengok selama 6 bulan. Aneh itu. Anak-anak seger-seger itu. Nggak ada itu yang minum rinso bunuh diri. Nggak ada. Anak-anak itu seger-seger gitu. Nggak apa-apa. Ternyata seperti itu. Jadi manusia itu juga sama. Ukhruj anta min awsaf basyariyatika. Dari sifat manusia itu yang bertentangan dengan fitrah penghambaannya kepada Allah. Kalau kamu bisa itu, nanti kamu akan mudah menjawab semua yang diajarkan oleh Allah. Contoh, orang itu kalau hatinya tenang, nih kata Rasulullah, kalau orang itu man asbaha minkum, pagi hari itu aminan fi sirbi. Pokoknya begitu bangun pagi, ibu-ibu itu lihat beras ada 10 liter, lihat ada telur, ya, ada Indomie sekian, itu tenang. Terus merasa puas, alhamdulillah. Jangan lihat TikTok gitu loh. Kalau lihat TikTok, lihat tetangganya. Alhamdulillah, masuk musim liburan panjang. Sudah diajak sama suami beli tiket Garuda ke Bangkok. Itu ngelihat Indomie asem betul pagi itu. Ya Allah, orang-orang pagi ngelihat Traveloka, ngelihat Agoda, saya masih ngelihat telur sama penggorengan. Lihat, kata Nabi, orang itu kalau bisa punya sifat yang merasa bahwa Allah itu memberi sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Allah berikan kepada orang lain, itu hidupnya akan indah. Dulu di Mesir itu maaf ya, jarang orang punya pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu yang nempel pada masing-masing rumah, tinggal dalam rumah. Jadi orang Mesir itu punya tradisi, satu flat gitu, itu ada satu keluarga atau 2 keluarga yang bisa disuruh apapun. Ya, mereka dikasih tempat biasanya di apartemen itu, kemudian dikasih gaji untuk bersih-bersih, lainnya itu bonus. Nah, satu ketika guru saya cerita, ada orang ya yang hidupnya itu sangat prihatin, dikasih di apartemen itu di atas, lantai paling atas. Tetapi bukan bangunan permanen. Kalau ibarat sekarang itu gubuk. Satu hari, ini pendidikan yang luar biasa. Ibu ini boleh jadi hanya pembantu rumah tangga. Tapi mungkin lebih hebat dari istri saya dalam mendidik anak-anaknya mengerti makna bersyukur kepada Allah. Satu ketiga itu hujan deras. Kalau di sini orang tuh dengan hujan tuh familiar. Karena memang negerinya suka hujan. Jadi persiapannya itu ada. Hampir semua orang punya payung. Kalau di sana hujannya itu jarang. Maka tidak ada persiapan yang baik terkait dengan apa ini? Hujan. Maka kalau Anda di Arab, ya, di negeri yang semaju walaupun Uni Emirat Arab, itu kadang kalau hujan sebentar, banjir.
Karena mereka jarang terjadi hujan. Jadi kepedulian terhadap drainase dan sebagainya itu tidak seperti di Indonesia. Maka ketika itu hujan turun mendadak. Mereka ini tentu malam itu tidak bisa tidur dengan tenang karena air hujan itu masuk ke tempat mereka itu. Dengan angin, dengan apapun. Maka ibunya itu memikirkan anak-anaknya yang masih kecil ini karena suaminya tidak ada. Entah pergi kemana, suaminya tidak ada, dia bingung. Anak-anak ini bisa basah karena hempasan air kan, ini dari bangunan yang semi permanen. Tiba-tiba ibu itu di seberang bagian sana, itu melihat ada pintu yang tidak terpakai. Pintu yang sudah dibuang sama orang. Maka pintu itu diambil. Dipakai untuk menutup bagian atas rumah mereka. Itu anak-anaknya mengatakan, alhamdulillah ya Bu, kita masih punya pintu. Bagaimana Bu ya? Orang yang tidak punya pintu hari ini pasti kebasahan. Lihat, menerima hidup seperti itu sudah hamdalah. Kita sekarang saya tanya, gimana kabar suaminya? Baik Pak Ustadz. Nafkahnya? Ya alhamdulillah sih. Tapi, kita bisa ada alhamdulillah, tapi gimana kerjaan suaminya? Ya alhamdulillah sih Pak, sudah diangkat jadi pegawai negeri. Ya tapi begitulah gajinya. Lihat. Kita ini sering hamdalah tapi pakai apa ini? Tapi. Ketika ada kata tapi, itu kan gak sopan sama Allah. Kalau Allah bilang titik di sini, jangan dikomain. Gitu loh. Ini kita sering nih. Allah tuh bilang titik dulu di sini. Kita enggak. Koma aja ya Allah, boleh enggak? Atau kalau bisa enggak ada komanya gimana Allah ya? Ya itu kan yang buat kita munafik. Tapi kalau hati kita itu nerima, ya nerima. Nerima itu indah. Dulu guru saya punya cerita. Ada pegawai kerja gitu ya. Itu loyalitasnya luar biasa. 20 tahun kerja itu tanpa cacat. Satu hari, ini pegawai ini yang biasa berdisiplin, berdedikasi, loyalitas tanpa celah, enggak masuk kantor tanpa izin. Enggak masuk, dia tinggalin pekerjaan itu. Maka yang punya pekerjaan nih, kalau sekarang HRD-nya atau bosnya itu berpikir, ini orang nggak masuk kerja, kayaknya mau protes demo secara santun kepada saya. Bos, saya udah kerja 20 tahun ini, masa gaji nggak naik, ya kan? Maka dia untuk mengirim pesan itu, dia nggak masuk kerja. Kata bosnya, iya ya, saya lupa nggak memperhatikan kesejahteraan orang ini. Nanti kalau orang ini datang, akan saya naikkan gajinya. Begitu orang itu datang, ya masuk kerja, setelah seminggu, bosnya itu nggak marah. Karena orang baik. Kata bosnya, gimana? Sudah masuk kerja? Sudah Pak, sudah siap kerja. Oke, ini ada kabar bagus. Gajimu saya naikkan sekarang. Oh iya Pak, terima kasih. Tidak ada rasa gembira yang berlebihan, sekedar terima kasih. Kata bosnya, ini kok biasa aja ya saya naikkan gajinya. Bulan depan enggak masuk lagi. Maka bosnya sekarang marah. Lu pikir tiap enggak masuk kerja saya naikkan gitu gajinya. Kemarin kan gara-gara enggak naik gaji dinaikkan. Sekarang dia enggak masuk lagi. Kamu pikir seenak-enaknya kamu di sini. Setiap enggak masuk saya naikkan gajinya. Oh enggak, kali ini karena kamu enggak masuk gajimu saya potong. Awas nanti masuk. Datang beneran orang ini setelah seminggu, gaib tanpa kabar, bosnya panggil. Kamu sudah masuk kerja? Sudah Pak, sekarang saya mau kerja lagi. Tahu, kamu seminggu gak masuk kemarin, saya turunkan gajimu. Iya Pak, terima kasih. Wah nih, ya, dinaikkan terima kasih, diturunin terima kasih. Ya. Maka bosnya yang jadi penasaran. Dia panggil, sini Pak, ada apa Pak? Saya mau tanya, waktu gajimu kemarin saya naikkan, ekspresimu tuh tidak menunjukkan kegembiraan yang berlebihan. Dan hari ini gajimu saya turunkan, kamu juga tidak menunjukkan kekecewaan. Kata orang tadi, apa yang harus saya gembira dan apa yang harus saya sedih Bapak? Loh, kata bosnya, kenapa kamu berkata begitu? Begini Pak, waktu saya nggak masuk kemarin seminggu itu istri saya melahirkan. Maka karena istri saya melahirkan, saya tidak bisa meninggalkan istri saya. Saya harus membantu sampai istri saya bisa merecovery, kuat berjalan, sehat. Saya bisa kerja lagi dan saya tenang meninggalkan istri saya.
Begitu saya datang, Bapak naikkan gaji saya. Saya nggak kaget, Pak. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di bumi ini Allah sudah jamin rezekinya. Kemarin istri saya lahir. Berarti di rumah ada manusia baru. Butuh makan baru, butuh baju baru, butuh pempes baru. Bapak naikkan gajinya, yaitu rezeki anak saya. Lalu untuk apa? Saya kemudian menganggap ini secara sesuatu yang berlebihan. Itu saya anggap hanya Allah sedang mengantarkan kepada saya pelajaran bahwa semua makhluk hidup itu ada rezeki. Kata orang tadi nih bosnya, lalu minggu kemarin meninggal kenapa? Nenek saya Pak wafat. Ya, nenek yang hidup di rumah saya tidak punya siapa-siapa dan seumur hidupnya sayalah yang membiayai nenek saya. Kemarin nenek meninggal. Maka saya urus penguburannya ke kampung sampai tahlilan. Seminggu setelah 7 harinya saya pulang. Begitu saya pulang, gaji saya Bapak turunin. Saya paham. Kenapa? Kebutuhan saya sudah berkurang. Itu rezekinya nenek. Seiring nenek masuk kubur, maka rezeki saya juga nggak masuk, Pak. Lalu untuk apa? Saya terlalu bergembira dan terlalu sedih. Cerita ini bagus. Tapi rasanya sulit untuk kita wujudkan. Cerita ini itu menyentuh rasa yang terdalam di hati kita. Tapi rasanya, jangankan Anda, saya yang ngaji hikam itu rasanya sulit untuk menerima hal yang seperti itu. Bahwa ketika ini datang, itu sesuai proporsinya. Ketika ini hilang, itu memang bukan menjadi bagian kita. Kalau kita punya sifat yang seperti itu hidup tuh aman. Imam Hasan Basri itu kan ditanya, Maulana, ini kan orang paling hebat di masa abad kedua Hijriah ini, Sayyidut Tabi'in yang ada di dunia Islam. Siapa yang gak kenal Imam Hasan bin Yasar al-Basri ini? Kalau mau hebat, hebat beliau. Tapi hidupnya itu apa adanya gitu loh. Ditanya, guru, apa yang membuat guru tenang? Ini lihat, kata guru, kamu tahu gak yang membuat saya tenang? Yang pertama, saya mencintai pekerjaan saya. Apa yang menjadi tugas saya hari ini dalam kehidupan, itu saya syukuri. Karena saya tahu, Allah menjadikan saya kiai, itu karena yang pantas jadi kiai itu saya. Yang bisa jadi kiai itu saya. Yang belajar tentang keikhlasan itu saya. Maka saya harus menjadi kiai yang ikhlas. Maka saya ketika sudah jadi kiai, itu gak pernah kepikiran. Untuk jadi apa ini? Jadi bupati. Karena orang yang jadi bupati itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi bupati. Saya syukuri di mana Allah menempatkan saya sebagai pengetahuan bahwa Allah memilih saya itu pasti karena kebijaksanaan dan kemahatauan Allah. Yang kedua, apa yang menjadi rezeki saya itu tidak akan pernah luput dari saya. Dan apa yang bukan rezeki saya, sekalipun saya kejar, itu pasti akan apa ini? Hilang. Maka karomahnya Imam Hasan al-Basri, itu karena punya muamalah biasa dengan Allah begitu, maka Allah membuat kebiasaan kepada beliau. Apa kebiasaannya? Kata Imam Hasan Basri, saya itu adalah orang yang percaya dengan janji Allah. Tapi percayanya itu semuanya. Kalau kita kan enggak. Kita percaya sama janji yang enak. Ya, janji yang enak itu apa? Kalau nanti kamu bertakwa, Allah kasih hidup yang baik. Hidup yang baik itu ditafsirkan kita sendiri. Ya, apa hidup yang baik? Rumahnya di Pondok Indah, Pak. Apa hidup yang baik? Mobilnya mewah. Itu salahnya. Imam Hasan Basri enggak. Kata Imam Hasan Basri, saya percaya dengan semua yang dijanjikan Allah. Apa janji Allah? Pada setiap sisi kehidupan manusia, di situ sejatinya ada rahmat Allah. Dikasih sakit, kalau kemudian jadi baca Quran, itu Imam Hasan Basri itu, loh ini nikmat. Kenapa? Gara-gara sakit, baca Quran. Oh, gara-gara sakit, jadi rajin sedekah. Kan banyak tuh. Orang kali lagi susah itu mancing-mancing Allah. Ya, Allah dipancing-pancing. Ya Allah, ini mobil bagus juga. Harganya berapa ya? Oh, 500 juta. Manja bil hasanati falahu asyru amthaliha. 50 juta, 1/10-nya berapa ya? Oh, 50 juta. Lalu infak dia 50 juta. Tapi harapannya dapat 500. Itu enggak tahu ngaji di mana. Kan begitu.
Tapi kalau orang berkeyakinan semua kebaikan itu pasti Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, tapi lipat gandanya itu apa dalam bentuk sesama uang, apa dalam bentuk sifat mulia di dalam hati, apa dalam bentuk tabungan pahala di akhirat, diyakini orang punya kebiasaan baik, maka Allah punya kebiasaan baik kepada orang tadi. Imam Hasan Basri itu setiap hari itu ada tetangganya nganterin apa itu telur, ya, nganterin telur satu tempat lah ya. Mungkin katakanlah isinya misalnya 20 butir. Kebiasaan Imam Hasan Basri, telur ini dikasih ke orang yang membutuhkan itu. Jadi nanti kalau 20 telur ini dia infakkan, kata Imam Hasan Basri, biasanya sore nanti ada lagi yang ngasih telur saya. Jumlahnya kalau pagi saya 20, saya infakkan 20, tapi bukan karena niat minta balasan, enggak. Saya percaya bahwa orang yang bersedekah itu enggak pernah rugi di hadapan Allah. Maka sore nanti pasti ada orang ngetok pintu itu. Ngasih telur 40. Itu kebiasaan. Satu hari pembantunya itu nakal. Kata Imam Hasan Basri, ini telur 20, bagi-bagi ya ke tetangga sana. Kata pembantunya, kali ini gua ngambil 10 10 diambil gitu loh. 10 diambil nih. Begitu 10 diambil, kan gak ketahuan nih sama Imam Hasan Basri. Sorenya ada orang ngasih telur ke Imam Hasan. Ngasihnya cuma 20. Maka Imam Hasan Basri panggil pembantunya. Sini. Kamu korupsi ya? Kok bisa tahu? Apa ada sadapan dari KPK? Apa kata Imam Hasan Basri? Saya itu punya keyakinan dan kebiasaan kepada Allah. Lihat. Keyakinan dan kedermawanan Allah. Saya itu kalau ngasih sesuatu, itu pasti nanti ada balasannya dari Allah. Lah, ini kok gak ada balasannya? 20 dibalas 20. Berarti yang kamu ambil tadi 10. Karena biasanya 20 dibalas 40. Lihat. Orang kalau seperti itu Pak, hidupnya itu menjadi apa ini? Indah. Semuanya itu ada ukurannya, semua itu ada takarannya. Maka pesan hari ini, kalau kita mau menjadi manusia yang sempurna, buang jauh-jauh kata kenapa dan mengapa dalam hidup ini. Lihat. Kita sering kan, Pak, kenapa ya? Yang gak puasa kok malah THR-nya gede Pak. Terus, saya udah puasa, zakat fitrah, malah kena PHK Pak. Lihat. Kalau kita masih ada kata kenapa dan mengapa, itu biasanya hidup kita itu tidak tentram. Tapi kalau kita sudah jalani, begitu misalnya rajin berdoa nih, kemudian kok secara materi nggak bertambah ya. Hidup ini kan bukan tentang materi. Dulu Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri itu, pendakwah yang terkenal di Timur Tengah itu, Habib Ali itu pernah melihat Syekh Sya'rawi itu terbaring sakit di Mesir. Maradul maut. Sakit yang kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu wafat. Kata Habib Ali Al-Jufri, saya datang ke rumah imam besar tafsir ini untuk menjenguk beliau. Santri-santrinya, muridnya itu datang ke hadapan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semuanya doa. Sambil ngomong sama gurunya nih, Syekh Sya'rawi ini sakit berat sudah. Sakit yang nanti terus beliau wafat. Kata Habib Ali Al-Jufri ini, santrinya itu ngomong, guru saya doakan guru dapat sehat walafiat. Santri yang satu begitu. Santri yang satu tuh begitu juga. Tiba-tiba Syekh Sya'rawi itu bangun marah. Lihat, bangun marah. Kata Syekh Sya'rawi, kamu pikir saya ini tidak afiat? Lihat. Ana fi sihatin wa afiatin ya bni. Saya ini sehat wal afiat. Muridnya bingung. Sehat apa? Afiat apa? Wong geletak di atas kasur itu sehat apa? Apa kata Syekh Sya'rawi? Orang yang sehat wal afiat itu adalah orang yang percaya dengan takdir Allah. Orang yang selalu melihat keindahan pada setiap apa yang Allah berikan kepada saya. Kalau saya dibuat sakit sama Allah, kemudian dalam hati saya menerima, itu berarti saya sehat. Tapi kalau nggak terima, ya Allah, kenapa gua sakit? Kan gua udah sholat, udah sedekah, kok bisa-bisanya ya Allah saya ini sakit? Maka di situ ada kesombongan.
ada rasa ujub, merasa berhak menuntut Allah. Itu yang nanti akan mengeluarkan kita dari kemanusiaan yang sejati. Oleh karena itu, pengajian ini kita tutup ya hari ini itu dengan semua kesadaran bahwa apa yang Allah berikan itu selalu dalam konsep Rabbil Alamin. Ini kita diajarin kan dalam hidup itu disuruh membaca hamdalah. Alhamdulillahi. Tapi nggak berhenti di situ kan? Ada terusannya itu Rabbil Alamin. Saya ini harus memuji Allah. Kenapa Allah saya puji? Karena Allah itu Rabbun. Rabb itu dari kata-kata tarbiyah. Artinya apa? Apa yang kita terima itu sejatinya dalam konsep tarbiyah mendidik orang. Orang yang diberi kekayaan dididik oleh Allah untuk bersyukur. Orang yang mendapatkan kepahitan hidup dididik oleh Allah untuk bersabar. Jadi kalau satu hari kita dihina orang, direndahkan orang, itu tidak usah marah-marah. Karena kadang-kadang saat kita direndahkan orang, kita mengerti betapa kita ini bukan siapa-siapa. Lihat nih. Kita kadang-kadang merasa sombong kan. Kayak saya ini, kalau di Darul Rahman, kan sombong Pak. Ya, saya kok lewat itu aneh. Santri itu takut semua. Ya, mesti begini. Semuanya. Saya kalau lewat itu santri begini. Ya, hampir semua santri Darul Rahman itu kalau saya lewat itu begitu. Tapi anehnya di Mekah kok nggak ada yang begitu sama saya gitu. Saya kemarin itu umroh sama istri saya itu nggak sholat maghrib Pak. Nggak sholat maghrib. Jadi istri saya itu ngajak tawaf, kan sekarang tawaf itu kalau nggak pakai baju ihram itu kan nggak bisa tawaf depan Ka'bah, harus di dalam bangunan masjid itu. Saya kepengen depan Ka'bah Pak, saya pakai ihram, ya pakai ihram nih, padahal tidak tawaf yang ya bukan tawaf umroh dan bukan tawaf haji, kan nggak harus ihram, pakai baju biasa. Tapi kalau pakai baju biasa itu harus di dalam masjid, nggak bisa di lapangan. Maka saya nggak tahu itu dosa apa enggak gitu ya. Bohongin polisi kan. Karena saya pakai ikhram itu nggak ditanya sama polisi. Masuk di masjid Bab Malik Fahad itu depan Zam-Zam Tower itu satu-satunya pintu yang bisa masuk ke dalam Suhnul Ka'bah itu. Masuk saya dengan istri saya. Kaget saya. Masya Allah. Itu lapangan penuh. Pada waktu itu masih tanggal 25 November. Itu bukan musim yang seharusnya padat. Saya bilang sama istri saya. Masya Allah, ini orang umroh kayak gini. Dulu saya masih di Mekah, itu cuman saya saksikan waktu tawaf ifadah di musim haji. Kenapa? Itu sampai pinggir-pinggirnya tuh penuh. Itu malaikat ngajarin sama saya. Makanya Faiz, jangan bohong gitu loh ya. Akhirnya saya nggak bisa tawaf di Suhnul Ka'bah itu. Masuk ke bagian masjid, ternyata penuhnya luar biasa. Mau tawaf itu, tahu-tahu kan azan maghrib. Begitu mau sholat, saya nggak bisa sholat. Kenapa nggak bisa sholat? Nggak bisa ruku. Ya pan orang begini ya udahlah, saya bilang uang saya baru safar dari Madinah. Saya bilang nanti aja lah, saya jamak takhir aja sholat isya. Saya nggak sholat. Anehnya, saya di situ malah dimarah-marahin sama orang. Kamu berhenti bagaimana? Saya dalam hati, ini nggak mungkin terjadi kalau di Darul Rahman. Ada yang kayak gitu di Darul Rahman, oh nggak panjang umurnya kata saya. Tapi hari ini di Mekah, Masya Allah. Orang Bangladesh itu, pembersih masjid itu, dorong-dorong saya. Ruh anta katanya, masa dia bisa? Maafimmu, gak ada otaknya kamu. Masya Allah kata saya. Ini kalau ada yang foto di Darul Rahman, viral, repot ini kata saya. Anta maafimmu, berhenti di sini. Saya berhenti di situ. Kenapa? Saya lupa waktu tawaf itu saya gak bawa tas. Handphone saya itu di tasnya istri saya. Loh, kalau handphone saya lupa nggak janjian lagi sama istri saya, nanti selesai ini kemana kita nggak janjian. Berarti saya kan nggak boleh jauh-jauh dari istri saya. Saya liatin istri saya di situ. Karena saya ngeliatin dong, marah orang maju. Dari sana orang Syria, orang yang besar-besar itu, kamu ngapain sih ngalangin jalan orang sih mau ke situ? Saya dalam hati, ya Allah, iya ya, itu pentingnya. Ihram itu pakai baju yang sama. Kenapa ke rumah Allah itu harus pakai baju yang unik? Supaya di Suhnul Ka'bah itu nggak ada yang kenal. Saya sering dulu
tawaf sama Pak Kiai. Tawaf sama Pak Kiai. Itu saya ngelihat, karena saya kadang-kadang terakhir saya dengan Pak Kiai itu 2016. Tawaf diundang sama Raja Salman, baru pertama kali jadi raja itu. Saya diundang sama Pak Kiai. Saya nemenin Pak Kiai. Tawaf. Di musim ramai itu. Waktu tawaf itu, saya ngelihat loh. Ini si A, ini si B. Anehnya si A dengan si B itu nggak ngelihat saya dengan Pak Kiai. Padahal alumni DR itu. Gitu. Begitu di Sa'i, Mas A, ya, tahallul itu, kan orang udah selesai ibadahnya itu. Itu orang yang tadi tawaf, itu meluk Pak Kiai. Masya Allah, Pak Kiai senang betul gitu. Dicium tangannya. Saya dalam hati, tadi kemana orang ini? Kenapa? Karena dia menjadi saru. Dia biasa melihat Pak Kiai itu pakai peci, pakai sarung, pakai baju begini. Berubah bajunya, itu bisa jadi saru. Maka Anda kalau suaminya berganti baju, hati-hati. Biasanya sarungan, tahu-tahu pakai celana jeans. Enggak, biar saya menyamar. Menyamar apa mau selingkuh? Kan gitu kan. Karena ketika dia bajunya berganti, itu kadang-kadang orang jadi apa ini? Saru. Dia ngeliat dulu. Ini Faiz bukan ya? Kenapa kayak Faiz tapi bajunya enggak? Kan begitu. Karena dia setiap hari ngeliat saya pakai baju seperti ini. Itu manfaatnya. Bahwa di rumah Allah itu harus biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang rendah. Nggak ada loh. Kalau waktu tawaf itu, ya artinya boleh pakai baju yang aneh-aneh. Ya saya pakai baju begini kan. Paling enggak yang travel alumni Darul Rahman kan masih ingat kalau itu muka saya. Begitu saya tawaf, mungkin, guru duluan. Nggak ada begitu depan Ka'bah. Nggak ada. Kiai duluan, nggak ada. Hajar Aswad kosong ya muridnya. Nggak ada. Tafadhol guru duluan, nggak. Lihat. Kadang-kadang kita saat seperti itu betapa pentingnya. Kalau kita bisa seperti itu, hati kita di hadapan Allah, ya itu buang dari kesombongan, kita nggak jadi orang maghrur, tidak jadi orang yang tertipu. Kita ini kan tertipu betul. Saya kalau di Darul Rahman ini kan Darul Rahman ini darul ghurur, ya Darul Rahman itu buat saya itu juga bagian dari kampung penipu. Bukan Anda penipu maksudnya. Saya yang tertipu. Karena saya kalau di Darul Rahman itu selalu dianggap orang baik. Dimintain barokahnya, Gus minta berkahnya. Saya dalam hati, apa iya saya punya berkah gitu. Kalaupun saya punya berkah, kan saya kasih istri saya dulu sama anak saya. Kan gitu. Saya kadang tuh mikir, Gus doakan saya. Saya kadang tuh mikir, yang pantas didoakan tuh kayaknya saya. Karena bagi insanu ala nafsihi basirah. Ini kadang-kadang pentingnya membuang sifat itu. Kadang-kadang dengan cara yang ekstrim. Ini yang terakhir nih, pakai cerita. Dulu, Imam Jalaluddin Ar-Rumi itu, sufi besar di Turki itu, punya guru namanya Shams At-Tabrizi. Ini kalau ngajar tentang tasawuf kebersihan hati, itu ngajarnya ekstrim, Shams At-Tabrizi. Ini guru yang paling dikagumi oleh Rumi, sufi besar itu. Satu ketika, Rumi itu bilang gini, guru, main ke rumah saya guru. Ada apa? Saya mau nyiapkan, minta barokahnya guru. Nanti guru biar makan di rumah saya. Iya. Datang sama Tabrizi ini ke rumahnya Ar-Rumi. Begitu sampai, ini jangan ditiru ya. Kalau makomnya belum jelas, nanti jangan sampai ada karomah pending dan karomah delay, itu bahaya. Ya. Makanan lengkap. Maka kata Rumi, guru, makan guru. Kata Tabrizi, nggak ada Homer ya. Kaget ini. Ini bercandanya ekstrim. Ya. Jangan dicontoh ini. Ya. Makomnya beda. Ya. Kata Tabrizi, nggak ada Homer. Subhanallah. Bukan innalillah ini. Karena guru orang mulia. Subhanallah. Guru minum Homer. Baru tahu kamu. Ya maaf guru. Saya nggak tahu kalau guru itu suka minum Homer. Ini lihat. Ini murid yang ngefan banget sama gurunya. Jadi semua pengakuan guru tuh bener semuanya. Kamu kan gitu kan, kalau ngefan sama cewek, kan istrimu bener semua waktu malam pertama. Ya kan, setelah malam 10.000, semua kelakuan istrimu salah semua kan gitu. Bener kan, kalau malam pertama itu, Masya Allah, semua yang dilakukan istri itu bener. Ayo, ya biar istrinya kentut bau luar biasa. Oh itu mengalahkan oat yang harganya mahal di Mekah itu. Kenapa? Biasa cinta. Anda jangan bayangkan kenapa Rumi tidak protes. Karena Rumi merasa dia dapat ilmu semuanya menjadi seperti sekarang. Itu karena Shams Tabrizi. Wibawa guru ini betul-betul agung di matanya.
Kata Tabrizi, ya saya minum khamr fil khafat. Sembunyi-sembunyi saya minum khamr. Kan enggak apa-apa, maksiat tidak jihar. Ya, bukan mujahir fil fiski. Oh iya guru. Tahu kamu, kalau enggak ada khamr saya enggak makan. Kata Rumi, gimana caranya guru? Kalau saya suruh kelas 6, santri Darul Rahman, ta'al istari khamron fi alfamat. Wah, saya repot menjelaskannya nanti sama santri saya. Kata Tabrizi, kalau kamu takut nyuruh muridmu, kenapa enggak kamu saja yang jalan sendiri? Oh gitu guru ya? Iya. Pokoknya enggak ada khamar, enggak ada makan malam hari ini. Kecintaan Rumi kepada gurunya, itu membuat imam besar yang dikagumi oleh masyarakat di Turki itu keluar beneran beli khamar. Ajaibnya ada jamaahnya iseng nih. Jamaahnya tuh ngeliat, tinggal makan aja kok repot ini orang ngomong-ngomong apa ya. Ngeliat satu ketika, pokoknya kamu yang beli begitu, bangun Rumi. Ini jamaah nih, bahasa Arabnya mutatofil. Ya, kalau bahasa sekarangnya tuh kepo. Ya. Ini mau tahu aja urusan guru nih. Rumi bangun keluar, dia ngikuti. Penasaran, ada apa ini? Diikuti dari belakang ini. Begitu diikuti dari belakang, Rumi itu pergi ke arah tempat yang semua orang tahu di Turki itu sebagai tempat maksiat orang menjual khamar. Mulai hatinya itu enggak tenang. Guru kok ke tempat itu ya? WhatsApp temennya. Lo lagi ngapain sekarang? Enggak, gua lagi nganggur nih di Pons Hansip. Sini ikut gua. Ada apa? Penting, gosip hebat ini. Lihat, kelakuan kita kan suka begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Temannya datang, ada apa? Lihat, guru besar kita, sufi besar, yang takwa dan ahli ibadah itu, masuk kampung Nasrani yang biasa menjual khamar. Yuk kita buktikan. Masuk betulan. Rumi itu beli khamar, ditaruh di balik jubahnya. Tapi lihat muridnya. Wah, cekrek. Nah, ini sebelum diviralkan, ya kan? Cekrek. Nah, dipotong nanti ini. Dalam apa ini? Konteksnya. Ini sekarang sering begitu tuh. Video orang lagi ngapain, ada di mana, situasi kayak apa, lalu dipakai dengan otaknya sendiri. Nah, dicekrek. Begitu cekrek, ada alat bukti, enggak sabar rupanya. Dia teriak, ya ma'syaron nas. Oi orang-orang kumpul. Rumi ini baru keluar nih dari toko nih. Woi kumpul, kita ditipu sama tokoh agama. Ini orang pendusta, macam-macam, semua hinaan. Kata Rumi, mabika. Kamu kan jamaah saya, ada apa? Sudah guru, nggak ada guru, nggak ada kiai, nggak ada syekh. Najis gue begitu kalau orang sekarang. Kenapa kata Rumi kaget? Orang sudah ngumpul kan, sudah jadi tontonan ramai. Kata orang tadi, buka jubahmu guru. Jangan bersembunyi di balik jubah besarmu. Jubahmu itu jubah yang penuh maksiat. Dia dibuka. Beneran Pak, ada apa ini? Ada minuman keras 2 botol di situ. Kata orang tadi, apa kata gua? Ini kiai palsu. Ini penipu umat ini. Ini kita di apa ya namanya sekarang tuh? Diprovokasi. Terprovokasi orang, digebukin. Wah, orang kayak gini memang gak layak tampar. Ribut Pak. Ruminya kan teriak-teriak, wah tunggu dulu. Wah, orang udah gak perlu digebukin. Tabrizi dengar itu. Keluar dari rumahnya. Dia teriak, diam kalian, ngapain mukulin murid saya ini? Murid apa? Itu murid. Semua kata-kata keluar. Lu kenapa? Dia beli khamar. Tabrizi bilang, mana khamarnya? Jangan main tuduh. Ini guru, ini botol isinya minuman keras. Ditumpahin sama Tabrizi, cobain. Ternyata teh tubruk Pak. Ini jangan dicontoh ya. Terus besok mau nyontoh kayak gitu. Itu nanti kalau karomahnya delay tetap bir bintang itu ya kan. Ketika Tabrizi ngomong nih, karena orang bersih nih, itu bukan khamr, itu teh. Ini keluar dari mulut yang gak pernah gosipin tetangga. Ini keluar dari mulut yang tidak pernah berdusta. Maka Allah jaga kesucian lisannya. Jangan sampai orang ini berdusta. Begitu dia bilang, ini teh. Jibril langsung pegang remote. Teh. Jangan tanya caranya. Teh. Itu semua malaikat penjaga dunia. Itu berbondong-bondong ngambil teh botol sosro Pak. Dari Tegal.
Itu semuanya lari. Ya kan? Botolnya ditukar itu. Yang minuman keras dibawa ke Tanjung Priuk, dibuang itu malaikat. Yang ada di jasnya itu teh botol sosro. Jangan coba-coba kamu. Ya kan? Nanti karomahnya pending lagi, sinyalnya hilang. Wah repot. Betul-betul minuman keras. Oh, guru sama murid diantemin sama masyarakat. Begitu dibuka. Ini teh. Jangan gampang nuduh orang. Dosa kata Tambrizi itu. Kan pelajaran juga. Kalau belum yakin, jangan menghukumi dan menghakimi. Itu masyarakat dapat jalan. Si Jalaluddin bengap kan ya, pulang. Pulang itu dia tahu kalau ini permainan gurunya, dia tahu yang dibeli itu Homer. Begitu sambil jalan pulang itu ngomong Ar-Rumi itu, guru kalau bercanda jangan ekstrim. Apa enggak ada guru candaan lain gitu loh. Ya minta duren montong kek walaupun di Turki enggak ada. Kan nyarinya enak ke Malaysia gitu loh. Ya, minta apa musang king kek apa kek. Minta sate Madura kan masih enak. Minta sama orang Madura diminta, satenya diminta sama kiai kan seneng. Ini ekstrim banget guru katanya. Apa kata Rumi? Supaya kamu tahu. Jubah yang menempel itu jubah palsu. Supaya kamu tahu gelar yang kamu dapatkan dari semua orang itu tidak kekal abadi. Hanya karena satu botol minuman keras. Integritasmu yang kamu bangun dengan ilmu sepanjang masa itu bisa runtuh. Karena sejatinya kamu harus bersandar kepada Allah. Bukan kepada ilmu, pangkat dan jabatan. Lihat. Jadi kalau kayak gitu, orang tuh gak usah sombong gitu. Apa yang kita bangun itu bisa musnah dengan segalanya. Dan yang paling penting, jangan merendahkan. Nih, sekarang ini kita merendahkan. Saya khawatir aja. Karena ada hadis Nabi. Kata Nabi itu, la tudhiris sama tatali akhika. Kalau ada orang nih, kena cobaan nih, itu jangan kita bertepuk tangan dengan syahwatnya. Walaupun itu maksiat. Ya, kalau kita mau menjadi ausof basyariyah, semua yang nempel itu jangan dikaitkan dengan hawa nafsu yang buruk, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna. Kita akan lebih mudah untuk mendengar panggilan Allah, kita akan lebih mudah bertakarrub kepada Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majlis yang baik ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dari setiap hikmah yang kita baca itu menjadi hikmah yang selalu ada di dalam jiwa dan raga kita, yang akan selalu menjadi lentera memandu kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.